Heho Pop Gengs. Aska mengalahkan Vicky hanya dengan beberapa kali pukulan. Bagaimana tanggapan Lesti ya tentang pertandingan itu? Atau kita harus mendengar tanggapan istri Bilar itu tentang pemukulan yang dilakukan oleh Will Smith? Padahal dunia tidak terlalu membutuhkan Lesti dan tidak berputar di panggung Oscar saja. Makanya semua pada antri minyak goreng. Dan bahagia saat orang kaya harus bayar Pertamax yang harganya udah naik. Seluruh peristiwa itu masih sedikit dari sekian banyak rangkumanku kali ini. Mari kita cek bersama. Mau tanya dong, gimana tanggapan kamu terkait tanggapan Lesti? Pertama, melihat video yang viral di beranda kamu. Video ini diunggah di TikTok, tapi viral di Twitter. Menunjukkan seorang pria yang disangka warga dari Thailand. Kocaknya lagi, warga di salah satu wilayah Indonesia ini pada ngumpul bertanya kepadanya. Dijawab dong sama si pria jahil ini. Makin meyakinkan karena didampingi penerjemah dan logatnya emang pas banget. Sumpah, kalau warga ini tahu si pria ini bukan dari Thailand, pasti pada malu. Really good, but I see that. Karena penasaran, jadi kuceklah timeline TikToknya. Beneran dipenuhi video jahil berbahasa asing tapi ngasal. Kemudian di video lainnya si jahil dengan nama akun Ritsu6690 ini bertingkah seperti pendatang dari Prancis atau bahasa apalah itu, karena ia aja nggak paham. Nah, makin kocak karena kawannya yang dari Australia beneran menyambut kalimat per kalimat. Apakah ia juga iseng atau nggak paham ya? Tapi beneran pembicaraan yang ngawur banget. Så hoppa Patra Siputra. Varför ni dörr ska kolla för mot Kingen där flows dem on kai flak nedan. Ja. Sean, det gillar det tas mer för. Unggahan lainnya, ia bereksperimen memarahi temennya pakai bahasa Mandarin pedalaman. Yang katanya dia sendiri nggak paham apa artinya. Kalau yang ini beneran ngakak nih Pop Gengs. Prank bocil pakai bahasa Turki atau apa itu ya? Tapi beliau cuma ngasal aja. Nah, ini beliau sedang memperagakan bahasa anak Jaksel, tapi dengan penghayatan yang parah banget. Kototingi. Kampong Suruga. We are is a morning person, you know. Dengarkan bahasa korselnya. Kayak beneran ya? Gila sih mas, akang apa abang ini menguasai semua bahasa tapi nggak ngerti artinya. Video lainnya juga gak kalah lucu nih, tapi juga ngenes. Mau ngakak, takut dosa. Di depan rumah ini terlihat air menggenang tinggi. Tiba-tiba aja lewat seonggok bilik beralas semak-semak. Di atasnya ada seorang anak. Dari tampakannya, sepertinya ini adalah toilet outdoor. Terdengar suara si perekam juga sampai tertawa terpingkal-pingkal. Suara perempuan di video ini mungkin gak terdengar. Mimiknya sih tertawa. Tapi kok terdengar dari batin ke batin kayak nangis ya. Ayo kamu pilih pasangan miskin tapi bahagia atau kaya tapi sedih? Nah, si perempuan ini pilih bahagia dong. Walaupun ya beras habis gak bisa kebeli. Jadi ingat kelangkaan minyak goreng yang mungkin gak ngaruh banget sih bagi yang kaya. Tapi cuman si miskin yang bisa mengubahnya jadi komedi. Ramai unggahan warga memperlihatkan keseriusannya mencoba saran Ibu Megawati untuk merebus sebagai ganti menggoreng bahan makanan. Bakwan goreng jadi bakwan rebus. Telur dadar goreng jadi dadar rebus. Terus ada keripik rebus yang lunak. Kentang rebus. Ikan goreng rebus. Perkedel jagung rebus. Dan masih banyak lagi. Warga mah biar perut menangis, mulut masih aja nyolot ya sambil tertawa.
Sepertinya situasi di masyarakat ini harus kita tanyakan pada Lesti Bilar. Karena beberapa kali kesempatan, kalau bisa disebut, sering banget beberapa media menanyakan tanggapan Lesti tentang situasi apapun yang terjadi di dunia hiburan. Kemungkinan besar karena namanya nggak pernah redup ya. Dan fans Lesti yang dikenal militan, yang menjalar juga ke pemberitaan tentangnya selalu menarik kunjungan. Apalagi Lesti yang dikenal humble dan polos, selalu aja siap menjawab pertanyaan dari media, apapun temanya. Makanya muncullah meme dari warganet yang bertema, Lesti pakar dari segala pakar, semua hal dimintain tanggapannya. Termasuk tanggapan Lesti terhadap viralnya kabar tentang tanggapan Lesti. Setelah meme Lesti yang mudah menangis sempat juga viral. Jailnya si suami ikut menanyakan tanggapan Lesti tentang tanggapan Lesti. Duh. Mau tanya dong, gimana tanggapan kamu terkait tanggapan Lesti? Dan ya, meme itu kembali muncul saat kejadian dari panggung penghargaan Oscar viral. Yakni kejadian saat Will Smith menampar keras Chris Rock di atas panggung, di depan semua orang. Karena komedian itu membuat candaan tentang kondisi istrinya. Ya, meski Will sempat tertawa pahit dengan jokes itu, di sampingnya sang istri sudah bermuka masam. Dan tidak beberapa lama, Will naik menampar. Banyak yang memberikan tanggapan. Ada yang membela Will sebagai seorang suami yang hanya membela istri di waktu yang salah. Dan menyayangkan sikap Will yang bisa saja berpengaruh kepada para komedian lainnya. Nah, Jimmy Kimmel, presenter sekaligus komedian, yang salah satu menggambarkan kondisi seperti itu dengan guyonannya yang khas. And the weirdest part was that initially Will Smith laughed at that joke. Oh, wow. Wow. Dan Vicky pun ikut kena pukul nih, tapi secara profesional sih di ring tinju oleh si penerima tantangan, Asuka Corbuzier. Disiarkan langsung oleh channel ayahnya, Asuka menunjukkan ketenangan menghadapi si gladiator. Cuman 2 ronde, Vicky udah KO. Dan diakhiri dengan pujian ke masing-masing dari mereka. Gimik atau bukan, tontonan tinju seleb ini cukup menyita perhatian warganet. Apalagi mengingat ibu Asuka pernah berhubungan dengan si penantang. Dan Asuka dikabarkan tidak begitu setuju. Well, selamat ya buat Asuka. Di atas panggung Piala Oscar juga ada yang menyenangkan kok. Seperti tingkah artis senior dari Korea Selatan, Yoon Yuh Jung. Didapuk jadi presenter membacakan nominasi aktor pendukung terbaik. Ia menunjukkan sikap ramah ala-ala ibu Asia. Menang kategori, piala yang dipegang aktor Troy Kotsur diambil dengan cekatan Yoon Yuh Jung, agar aktor itu bisa bebas menyampaikan pidato kemenangannya. Aktor ini menang kategori dengan aktingnya saat bermain di film Child of That Adult atau Coda. Film yang juga menang kategori Best Picture. Film ini adalah remake dari film Prancis berjudul La Famille Bélier yang rilis tahun 2014. Bercerita tentang anggota keluarga yang mengalami disabilitas di tengah keluarganya yang terlahir tuli. Dan tidak lupa kita ucapkan selamat menikah buat Hyun Bin dan Son Ye Jin, alias Kapten Ri dan Yoon Se-ri, yang telah berbahagia dan menjadi crash landing on real life, karena langsung menjadi salah satu pasangan seleb terkaya di Korsel. Awet-awet ya, Onni Oppa. Setelah kabar kelangkaan minyak goreng bikin getar-getir, kini kabar naiknya harga Pertamax bikin lega sebagian orang. Naik menjadi 16.000, dinilai cukup cepat karena penggunanya adalah kalangan atas secara ekonomi. Tapi kabar lain bikin hati tersayat. 3 orang anak di desa Cisarua, Sukabumi hanya mampu membeli garam untuk jadi lauk. Kedua orang tua mereka telah meninggal dan tinggal bersama neneknya. Tapi semenjak neneknya sakit, tak mampu lagi mencari penghidupan. Akhirnya beban tanggung jawab dipindahkan ke kakak pertama yang berumur 8 tahun. 2 adiknya masih berumur 3 dan 2 tahun, menerima saja taburan garam di piringnya. Tapi di Twitter nih, akun TXT dari Sukabumi telah melakukan penggalangan donasi dan menaikkan kabar ini, hingga banyak yang berdonasi dan merespon. Meski ada juga sih yang komen aneh. Dituliskan dalam berita bahwa adiknya sering ngebayangin ayam goreng dan telur agar lahap makan nasinya. Si yang komen menyamakan kondisinya yang ingin berangkat liburan tapi nggak mampu. Jadinya cuma melihat-lihat foto dan menghayalkan liburan enak.
Sontak aja semua pada komen tuh, mengusulkan kepadanya untuk jangan dulu adu nasib. Walaupun ingin adu nasib, bisa dibedakan antara kebutuhan makan dan keinginan liburan. Nah loh. Oke Pop Gang, sekian rangkuman kali ini. Sampai jumpa di rangkuman selanjutnya.